Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakak. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Sudah sudah hadir semua? Kak Romi? Sudah dikabarin kawan-kawan yang lain? Kak Romi baru join ya? Oke, kakak-kakak semua, seperti yang sudah dari awal kesepakatan kita bersama, yang pertama yaitu kita harus tetap menyalakan kamera untuk pertemuan kita hari ini sampai di akhir ya, Kak. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Hadir ini sangat-sangat penting ya, Kak. Selama kita pertemuan satu kedua, Kakak sudah melakukannya dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya menghargai waktu bersama. Seperti tadi, kita juga harus tepat waktu ya, Kak. Kakak semua supaya yang kita sampaikan hari ini materinya bisa bisa tersampaikan dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Oke, kemudian memaksimalkan fitur chat yang sudah kita lakukan kemarin. Selanjutnya yaitu klik raise hand apabila kakak ingin bertanya atau ingin mengajukan pendapat. Dan yang terakhir yaitu gangguan teknis ya Kak. Apabila nanti ke depannya ada gangguan teknis atau seperti kadang saya terlempar atau kakak semua keluar dari Zoom, itu hal yang biasa ya Kak, karena kita kan Zoom memanfaatkan jaringan yang ada, kadang jaringan bagus atau kadang juga jaringan kurang mendukung. Oke, kakak-kakak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang kakak semua sudah membaca modulnya. Halo, sudah ada yang buka LMS-nya materi kita hari ini? Ada Kak? Kak Romi gimana? Ada Kak? Tadi ada beberapa yang sudah mengirim tugasnya ya Kak. Tapi hanya sebagian nih yang ngirim tugas ke saya. Masih banyak juga yang belum mengantarkan tugasnya. Oke, Kak Denny silahkan. Ada yang mau disampaikan? Izin kakak, maksudnya menyerahkan tugas ke kakak ini gimana? Mengirimnya tidak Gimana? di LMS atau di japri ke kakak? Kakak tadi Enggak, bilang, di LMS aja. Tadi ada yang WA saya. Siapa ya tadi ya? Kak oh, Sari ya? Kakak nggak perlu japri saya gitu. Jadi nanti ya, langsung keluar nama kakak di LMS saya. Jadi saya menilai dari LMS aja. jadi kakak tadi kakak bilang belum ada hanya sebagian mengumpul ke saya Iya. gitu. Soalnya Heeh. saya hanya mengumpulnya di LMS, nggak ada ke japri ke kakak, Betul. makanya Iya, iya. gitu kak. Oke, oke. Oke, Oke. siap kak. Oke, Makasih kak oke. Heeh. pencerahannya. Iya, Kak Deni. Iya. Iya Kak Deni, heeh. Maaf ya tadi mungkin saya saya kurang agak enak badan nih Kak, Kakak udah kemarin ngurus acara di sekolah kan jadi hujan-hujan. Oke Kak, Nuzirwan silahkan. Ya, maaf ya, Kak.
Iya, Kak? Karena saya baru Iya. hari ketiga bergabung. Oke, Jadi tugas yang sebelumnya apa masih bisa dikirim atau gimana? Oh, bisa Kak, nggak apa-apa dikirim aja. Kakak buka LMS-nya ya, Kak. Nanti setelah ini nanti Kakak buka LMS-nya masih bisa. Ya. Karena Oke. hari Zoom pertama, Mhm. kedua waktu itu saya belum bergabung. Waktu diundang grup sama Bapak Jeffrey, kebetulan HP lagi nggak bagus. Jadi pas lagi bagus, rupanya kadaluarsa. Saya telepon Kak Jeffrey. Heeh. Jadi ini alhamdulillah udah dimasukkan sama admin Pak Romi. Terima kasih admin. Iya, Kak. Hmm. Iya, heeh. Nggak apa-apa ya, Kak. Nanti dilanjutkan Oke, Kak. tugas-tugasnya saja. Ayo, Kak. Nggak apa-apa. Heeh. Ya, Kak. Oke. Ya, ada lagi ya, Kakak? Yang mungkin kurang ngerti atau apa di LMS-nya? Kak, izin sedikit nih Kak mengenai tugas Kak. Iya. Mungkin Heeh. kami termasuk yang telat melihat LMS baru 2 hari yang kemarin tuh Kak. Sementara mungkin orang sudah banyak yang lihat tentang LMS tuh Kak. Kalau bisa Kak, Oke. sebenarnya dari pertama kita sampai ini sebenarnya berapa tugas yang memang harus kita kerjakan gitu Kak. Biar tahu pula mana-mana yang kami ketinggalan mengerjakan. Nah, gitu Kak, gitu. Iya, Mohon iya. Kak penjelasannya Kak. Oke Kak, makasih Oke, Kak. oke. Heeh. Iya, Kak Deni. Dari awal kita sudah Zoom itu refleksi sudah harus diisi ya, Kak. Dari modul 1.1. Nanti Kakak buka lagi LMS-nya. Nanti di situ ada refleksi. Kemarin udah ada juga tuh yang ngerjakan. Heeh. Nanti kalau Kakak sudah membuka LMS-nya, nanti di situ ada petunjuknya semua, Kak. Batas waktu mengerjakan tugas dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, makanya saya ingatkan terus Kakak jangan sampai ketinggalan atau lupa. Kadang kita sibuk ya Kak ya sama kerjaan ini, sama aktivitas kita di sekolah atau yang lain-lainnya gitu. Tapi kita di sini juga harus memprioritaskan, memang harus ada yang dikorbankan ya Kak, supaya kan ini untuk ke depan pembelajaran kita di sekolah juga. Ya Kakak-kakak semua, Sip. masih semangat nih pertemuan ketiga nih. Insya Allah banget enggak. Iya Kak, oke. Nggak apa-apa, kita sama-sama sharing ya Kak. Oke, selanjutnya kemana tujuan hari ini yaitu tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian akhir pembelajaran kita yaitu guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuannya capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, kakak semua di modul ini kita akan membahas tentang pentingnya aset yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar sekolah kita ya kakak-kakak semua. Nah, aset-aset apa saja yang akan kita bahas dalam modul ini? Nah, kita sama-sama di sini harus fokus ya kakak-kakak semua, supaya juga kita sama-sama belajar, sama-sama memahami apa yang akan kita bahas tentang pemanfaatan aset hari ini. Oke, selanjutnya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah
peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset-based thinking. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, tujuannya apa sesi kali ini? Asset-based thinking. Nah, asset-based thinking itu kalau dari segi peralatan, seperti kita memodifikasi alat. Nah, memodifikasi alat, contohnya seperti di sekolah-sekolah, tidak semua sekolah itu kan alat-alatnya lengkap. Ya kakak-kakak semua, kita juga tidak bisa menyamaratakan sekolah ini, sekolah dan satu lagi itu sama. Apalagi dari segi jumlah siswa. Dari jumlah siswa dari sekolah yang besar, tentu asetnya kemungkinan lebih besar daripada sekolah yang siswanya mungkin lebih sedikit gitu kakak-kakak semua. Jadi di sini kita sebagai guru PJOK diharapkan dapat gimana ya kak ya, dapat memodifikasi atau memanfaatkan gitu apa yang memang tidak ada di sekolah itu, bagaimana tetap pembelajaran PJOK ini dapat tetap berlangsung dengan cara kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah. Agenda kita hari ini yaitu dalam waktu 5 menit ke depan pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit ke depan, berpikir berbasis aset atau kekuatan asset-based thinking. Nah, 60 menit ke depan itu kita akan mengadakan diskusi, Kak. Nanti di diskusi itu kita akan membagi kelompok. Jadi peserta kita ada berapa, nanti kita buat 3 kelompok, yaitu yang pertama, situasi ketiga, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi keempat, menerapkan pendekatan asset-based thinking. Situasi kelima, pemanfaatan aset secara maksimal. Nanti kita bagi, contohnya kelompok pertama nanti membahas tentang situasi ketiga. Kelompok kedua, dia akan membahas tentang situasi keempat. Dan kelompok kelima, dia nanti akan membahas, kakak, kelompok ketiga dia akan membahas tentang situasi kelima. Setelah kita semua sama-sama membahas per kelompok, nanti salah satu dari kelompok itu memaparkan hasil dari diskusi yang sudah kakak-kakak semua lakukan. Kemudian 10 menit ke depan, kita akan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, ini saya ingatkan kembali ke kakak, untuk foto bersama, itu kemarin Ketua Kelas Kak Romi, dengar suara saya nggak? Kak Romi, kemarin belum nge-share ya? Kemarin Kak Wan Nur ya yang nge-share hasil fotonya. Setelah kita pertemuan kedua kemarin. Iya Kak. Halo, Kak Romi? Iya. Iya kemarin. Kalau ada gimana? Belum nggak bisa kan, jadi minta tolong sama Kak Liza aja, Bu Liza. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Nanti gini Kak, karena kalau buat foto kan nanti itu memang harus ada gitu dokumentasinya. Jadi nanti setelah kita setiap pertemuan minimal kakak foto aja 5 foto gitu, kakak screenshot. Nanti share aja di grup. Atau Kak Wan Nur. Kak Wan mana nih suaranya? Halo Kak Iya Wan? Kak, iya Kak. Oke, nanti bantu sama-sama ya Kak, supaya ada juga nanti dokumentasinya yang untuk di akhir. Iya boleh Kak. Oke, makasih banyak ya Kak. Oke. Sama. Oke, selanjutnya apa? Nah, di sini apa itu aset
based thinking. Nah, coba kakak-kakak semua tulis aja yang kakak tahu tentang aset based thinking itu apa di room chatnya ya kakak. Pemanfaatan aset di sekolah kakak gitu. Kakak tulis aja di room chatnya. Masih ada yang belum join nggak? Atau sudah join semua? Oke, sudah masuk semua. Silakan ya Kak, ditulis di room chatnya. Atau ada yang mau memaparkan, raise hand aja kalau mau memaparkan mengenai aset. Belum ada nih yang nulis di room chat ya. Atau mau ice breaking dulu nih dari Kak siapa nih? Supaya nggak pada ngantuk ya. Kak Ega mana suara Kak Ega nih? Sudah masuk dia? Ya Kak, udah Kak. Oke. Aset yang kakak semua tahu aja yang di sekolah gitu apa, sharing-sharing. Kakak tuliskan di room chatnya. Atau Kak Sari mau memaparkan mengenai aset di sekolahnya gimana gitu. Aset di sekolah kayak sarana prasarana gitu, Kak. Iya, asetnya iya betul. Cerita aja. Kalau di sekolah kami, alhamdulillah kalau untuk sarana prasarana seperti bahan dan alat udah oke, udah dicukupin sama pihak sekolah. Cuman memang kami kenanya di lapangan. Oh gitu. Jadi Kenapa Kak? lapangan kami itu
dia kayak tanah kuning. Jadi kalau misalnya panas oke, tapi kalau misalnya udah hujan udah nggak bisa dipakai gitu tuh. Terus tuh dia kan tanah gitu aja, nggak kayak tanah karena kami perbukitan, jadi tanahnya itu bergelombang gitu tuh, nggak rata. Tapi memang untuk saat ini sedang dilakukan pembuatan papin blok. Mungkin kedepannya lebih mendukung lagi. Seperti itu Oke, keadaannya. mantap yang sudah dipaparkan Kak Sari ya. Oke, terima kasih Kak Sari. Oke, tapi ya berarti sudah ada kemajuan. Oke Kak Denny, boleh. Silakan Kak Denny. Izin Kak, kalau tentang aset di sekolah kami, sekolah kami itu bentuknya dia memanjang kan Kak, memang luas. Cuma Iya. kami kadang kebingungan juga pas bersama kami 2 guru olahraganya. Pas kalau bersamaan dengan guru olahraga, itu kadang kami gimana ya, berbagi Iya. lapangan gitu karena memang luas tapi banyak bangunannya Kak daripada halamannya Kak gitu. Di samping itu pun kondisi apanya pun belum paving block atau semenisasi, dia masih pasir ya Kak ya. Kalau panas, kalau Iya, hujan iya. kalau hujan dia apa gimana, tapi kalau pas panas cuacanya apalagi di Perawang ya Kak, memang kalau Iya, anak istilahnya bergerak dengan di daerah tanah berpasir tuh jadi naik kadang tuh berdebu gitu Pak, sehingga kira kalau apa tuh kayaknya bukan makin sehat Iya. ya, makin jadi penyakitan karena yang Makin dihirup ke itu paru-paru ya Kak ya? debunya gitu. Di samping itu kan karena memang cuaca kalau memang luar biasa, cuaca panas tuh. Kebetulan kami tuh dapat rehab kelas gitu kan, tapi kami karena rehab kelas, jadi kami bagi 2 shift. Jadi 1 jam, kami 3 jam untuk SMP ya. Iya. Untuk 1 jam tuh kami hanya 25 menit karena kami dibagi pagi siang gitu kan Kak. Jadi kayak mana ya, kurang efektif juga lah dengan Iya sih. itu gitu, hanya 75 menit apa ganti baju, nanti ganti baju Iya lagi ya. sebelum pemanasan gitu kan Kak. Di samping itu mengenai kondisi lapangan. Kalau mengenai Oke. bola Mhm. itu peralatannya lah ya, kalau lapangan bola voli ada, cuma lapangan bola voli masih on proses dia. Mudah-mudahan bisa disemen dan lebih bagus lapangan bola volinya. Kalau untuk peralatan seperti bola, matras ada tapi matras yang standar lah Kak. Kalau untuk Iya. bola 2 atau 3 udah hebat Kak, kami kayak gitu tuh Kak. Iyalah. Itu aja Kak kalau untuk perlengkapan peralatan atau aset yang ada di sekolah kami Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Denny. Oke, sudah. Iya Kak ya, memang kita guru PJOK kalau tidak ada perlengkapan emang harus berkreatif sendiri ya Kak ya, kayak memodifikasi atau hal-hal lainnya gitu. Apalagi yang Kakak semua bilang tadi tentang kayak faktor lingkungan atau tentang lapangan itu kan kadang memang kendala kita di lapangan ya Kakak semua, tergantung kita saja gimana menyikapinya. Tapi tetap harus semangat ya Kakak semua ya. Oke. Nah, kemudian kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Selanjutnya ini kakak-kakak isi di room chat. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam 1 kalimat di kolom chat. Silakan kakak-kakak tulis di room chat tadi.
Sudah ada yang oke. Lebih menekankan kita untuk maju, Kak Romi. Oke, Kak Sari tadi aset menggali potensi positif dari sekolah. Selanjutnya kakak-kakak silakan. Lebih menekankan kita untuk maju dalam kondisi apapun. Oke, mantap Kak Romi. Oke, sambil kakak tulis kita lanjut ya. Oke, Kak Ega memberi pandangan agar kita lebih fokus memperhatikan aset. Ya, mantap. Oke, kakak perhatikan semua ke PPT ya kak. Asset based thinking. Nah, asset based thinking itu apa? Nah, seperti yang tadi kakak-kakak sudah paparkan, itu sudah mencakup semua aset based thinking ya kak, atau ABT. Nah, dalam hal ini ABT itu kita hanya berfokus ke depan. Nah, beda dengan deficit based thinking. Nah, kalau deficit based thinking ini kita hanya memikirkan tentang kekurangan, kesalahan-kesalahan. Sedangkan kalau ABT ini kita berpikir ke depan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita di sekolah itu tidak ada lapangan basket. Nah, bagaimana caranya kita tetap melakukan materi itu dengan baik. Contohnya seperti dribble bagaimana caranya dribble, bagaimana mengoper bola. Nah, kita manfaatkan saja aset-aset yang memang ada di sekolah tersebut. Ya kakak-kakak semua. Kemudian apa? Sedangkan ada 7 aset. 7 aset, apa saja aset tersebut? Yang pertama yaitu aset manusia, kemudian aset sosial, yang ketiga aset politik, yang keempat aset lingkungan, yang kelima fisik, finansial, dan yang terakhir aset agama. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak, aset politik itu contohnya seperti kebijakan terhadap perbaikan pembelajaran. Nah, kalau yang Kakak sudah membaca LMS-nya, pasti Kakak sudah sedikit memahami apa saja aset-aset yang akan kita paparkan hari ini. Kemudian yang kedua aset finansial. Nah, aset finansial itu seperti apa? Contohnya seperti pemanfaatan dana BOS atau mungkin kalau di daerah Tualang karena di sana ada PT ya Kak, biasanya mungkin ada sekolah yang bekerja sama dengan PT atau kita mengajukan proposal nih ke PT yang dekat-dekat dengan lingkungan sekitar, kita ajukan proposal untuk
memfasilitasi alat-alat olahraga yang mungkin belum lengkap di sekolah kita, begitu. Kemudian aset fisik. Nah, aset fisik di sekolah kita itu biasanya gimana? Kamar mandinya lengkap tidak? WC-nya anggaplah sekolah tersebut besar, tapi kadang ada beberapa sekolah yang kamar mandinya tidak memadai gitu. Seharusnya kamar mandinya ada 4 atau ada 5, cuman dibuat menjadi 2 atau 3. Itu kan berarti tidak sama dengan siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian aset sosial. Nah, aset sosial ini seperti apa kakak-kakak semua? Seperti contohnya seperti ini. Kita dengan orang tua murid, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan terhadap orang tua murid, bagaimana dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Contohnya kalau misalnya ada perlombaan atau anak-anak kita nih kadang kalau di pembelajaran PJOK nih seperti ini gitu. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua kita, orang tua murid kita, supaya anak-anak tersebut dapat aktif lagi mengenai pembelajaran PJOK kita di sekolah. Kemudian aset lingkungan. Nah, aset lingkungan ini biasanya di sekolah-sekolah tadi yang kakak-kakak sudah paparkan, mungkin ada lapangan di desa tersebut atau di tempat tersebut yang kosong gitu. Sehingga misalnya di sekolah kita, anggaplah lapangan volinya nih di sekolah saya belum ada nih atau masih tahap pembuatan lapangan voli. Nah, kita gimana caranya kita manfaatkan aset lingkungan tersebut? Kita manfaatkan saja misalnya ada di desa tersebut atau di kota tersebut lapangan voli. Ya sudah, kita mungkin minta izin dulu kepada yang mengelola lapangan voli di daerah tersebut. Kita minta izin bagaimana caranya bisa kita pakai lapangan itu untuk anak-anak kita belajar. Nah, seperti itu kakak-kakak semua. Saya rasa dalam pembelajaran PJOK tuh sangat-sangat harus kita bisa memanfaatkan ya kakak-kakak semua, supaya anak-anak juga semakin senang belajar, semakin tertarik belajar. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya kak, kita harus lebih aktif lagi gitu kepada anak-anak kita. Oke, selanjutnya. Apa itu keistimewaan ABT? Nah, keistimewaan asset based thinking itu yaitu kita harus berpikir ke depan tadi kakak, fokus pada aset dan kekuatan kita untuk kedepannya gitu. Bukan hanya kita menyalahkan, contohnya menyalahkan yang tadi saya bilang, oh iya ini kurang ya sarananya, ini kemana ya, kok seharusnya buat beli alat-alat olahraga malah dibuat yang lain gitu. Seperti itu sepertinya sudah sering kita dengar ya Kak, sudah rahasia umum mungkin. Tapi kan kita juga sebagai guru harus lebih bisa lagi memanfaatkan, memodifikasi dan bekerja sama dengan teman-teman, rekan-rekan guru ataupun dengan orang tua, wali murid dan lingkungan sekitar. Oke Kakak semua, kita lanjut. Nah, mengapa? Mengapa kita harus menggunakan ABT? Aset. Oke. Kemudian mengapa kita harus menggunakan ABT? Yaitu tidak lain kita tujuannya untuk apa? Oke. Tujuannya untuk apa? Silakan kakak ada yang mau memaparkan? Silakan resen saja. Ada yang mau resen? Silakan, nggak apa Kak, kita sama-sama sharing. Oke, Kak Nuzirwan, silakan Kak Nuzirwan. Iya Kak, tadi masalah Ya. pandangan terhadap ABT, Asset Based Thinking. Kalau menurut pandangan saya itu ABT Ya. itu
kita lihat dari sisi positifnya itu sangat Iya. bermanfaat, sangat banyak sisi positifnya. Contoh, bisa mendorong kita untuk lebih kreatif lagi. Karena Iya. seorang guru penjas PJOK itu harus kreatif, karena kreativitas seorang guru PJOK itu harus bisa memodifikasi dari Iya. berbagai macam permainan. Karena kita tidak harus Iya. mengacu kepada permainan yang sebenarnya. Betul. Iya. Nah, jadi apapun di sekolah kita yang ada, Iya. kita tidak harus menuntut. Karena Betul. kita, disitulah letak kreatif kita. Gitu. Jadi kita harus Oke, mantap. mendorong kita lebih kreatif. Ya, sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi yang inovatif. Itu aja, Kak. Oke, iya Kak. Makasih Kak Nuzirwan. Oke, jawaban yang sangat bagus. Oke Kak, kita kasih jempol dulu ya, supaya yang lain semangat nih. Udah makan siang belum nih? Udah? Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Ketua, gimana Ketua? Aman? Aman Kak? Oke, aman. Kak Eben sudah join? Mana Kak Eben suaranya ya? Udah Kak, Oke Kak Eben, kok lemes sekali? Kenapa nih? Sakit? kurang enak badan aja Kak. Oke, ini cuaca emang nggak tentu juga ya Kak. Oke, Iya. kita lanjut ya. Mengapa seperti yang Kak Rizwan tadi bilang, memang kita dituntut, ya bener Kak, memang dituntut harus ini, harus gimana caranya biar anak-anak menarik belajar PJOK dengan kita, prakteknya yang tidak ada memang harus kita ada-adakan ya Kak ya. Apalagi tentang alat-alat tadi. Oke, mengapa? Mengapa kita harus menggunakan ABT? Nah, tidak lain tidak bukan, sepertinya tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang menjadi goals-nya yang pasti yaitu siapa? Siswa kita. Siswa seperti apa yang kita harapkan? Siswa yang sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila. Nah, mengapa ABT? Kalau kita cerita tentang kekurangan, tentunya tidak akan ada habisnya ya Kak. Ada saja kekurangan-kekurangan aset-aset, fasilitas di sekolah itu kan memang yang seperti tadi kita sudah diskusikan, tidak ada yang sama gitu. Apalagi sekolah yang besar dan sekolah yang kecil itu kan tidak sama rata ya Kak. Gimana caranya kita dapat memanfaatkan aset yang ada supaya dapat berjalan dan siswa kita juga dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Yang jelas kita tidak boleh berpusat kepada yang kurang-kurang saja Kak. Seperti menyalahkan ini harus ini harus ini harus ini gitu. Nah, kalau seperti itu terus benar tadi tidak ada habisnya gitu. Tapi bagaimana kita yang kurang itu kita manfaatkan dengan baik gitu. Supaya proses kita belajar juga dapat berlangsung efektif gitu Kakak semua. Oke, selanjutnya. Nah, capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Oke. Selanjutnya. Nah, ini kakak-kakak semua. Di studi kasus 3 ini, nanti kakak-kakak akan saya bagi kelompok. Kakak-kakak semua nanti saya bagi kelompok. Kita satu, ini yang join berapa orang nih? Oke, 10 orang ya.
10 orang yang join, nanti kita bagi kelompoknya. Nanti kakak-kakak semua akan mendiskusikan studi kasus ini. Kemudian nanti akan kakak presentasikan dan yang lain nanti akan menanggapi kelompok yang melakukan presentasi kakak-kakak semua. Nanti saya share aja di grup ini studi kasusnya. Nah, ini studi kasus 3 yang berdasarkan studi kasus 3 nanti yang pertama yaitu identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, nanti setelah ini kakak semua diskusikan, saya bagi kelompoknya, saya kasih waktu selama 20 menit. Nanti setelah itu kakak-kakak bisa memilih teman yang akan melakukan presentasi. Kemudian yang lainnya akan menanggapi. Ya, kakak-kakak. Kita bagi dulu kelompoknya. Bentar ya.
Silakan join Kak, Kakak. Maaf tadi jaringan Kak, agak terkendala jaringan di sini. Kakak itu sudah saya bagi PPT-nya di grup WA, silakan Kakak diskusikan ya Kak. Kakak cek di WA-nya, di WA grup.
Kakak yang kelompok 2 sudah selesai? Belum lagi, Bu. Oke, dilanjut. Oke. Saya sendiri, Bu, kerjanya, Kak. Kakak-kakak semua, waktunya tinggal 7 menit lagi ya.
Oke, kakak semua. Sekarang kita presentasikan ya, Kak. Tunggu sebentar ya, Kak. Masih azan di sini. Oke, kakak, silahkan. Sekarang kita pilih acak aja, Kak. Kelompok Kak Denny Nurhandaya ini silahkan presentasikan diskusi tadi, Kak. Izin Kak, kami tadi belum tuntas Kak dengan waktu 20 menit itu Kak untuk membahas itu Kak. Kelompok yang lain Iya ya. mungkin kalau bisa Kak. Iya, ya kan Kak Romi? Oh gitu. Oke. Kelihatan nggak PPT-nya? Oke. Oke, coba kelompok Kak Ega. Kak Ega kelompoknya. Silakan presentasikan, Kak. Satu kelompok sama Kak Romi, Oh, Kak. satu kelompok ya? Ya, Hmm, Kak Sari ini lah, Kak Sari. yang Kak dapat Sari. jelasin. Kak Sari. Halo, Kak Sari. Kak Sari gimana? Yang sudah Kak Sari dengar suara saya nggak? Atau Kak Nuzirwan kelompoknya? Halo, kakak yang Kak, izin nih Kak sebentar Kak. Ini kan berarti dari studi ya, kasus itu kan kami menjawab yang mm-mm, 3 soal apa itu. Nah, itu iya, nanti presentasinya gimana itu Kak? Ditampilkan hasil dari 3 soal itu apa? Gimana iya, maksudnya itu Kak? kan ini yang pertama apa? Terserah siapa yang akan membacakan aja, Kak. Oh, Hasil dibacakan aja. tadi. Heeh, iya, boleh. Heeh. Ya, kelompok Kak Denny gimana? Hasil kasus 3 tadi. Izin kami Pak Kak ya, kami Oke, oke. cobalah, tapi nggak tahu nanti Kakaklah nanti yang gimana Enggak apanya. apa-apa. Iya, Oke, heeh. heeh. Oke, Eee lanjut. Berdasarkan studi kasus ketiga, yang nomor 1 Mhm. identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan gurunya atau Pak Gerak itu ya, Kak, ya. Eee, Kami menjawab itu, pendekatannya kayaknya secara aset lingkungan ya, Kak, karena di situ kami lihat kasusnya Pak Gerak itu kemungkinan di sekolahnya itu aset lapangannya tidak ada dan dilihat di sekitar
eh, di sekitar lingkungan sekolah itu, di situ digambarkan dengan perkebunan kopi ya Kak. Di situ pun mungkin Iya. biasanya kalau dengan perkebunan itu dia pasti banyak fasilitas-fasilitas olahraga. Eh, tapi iya ya Nak, tunggu dulu Nak. Iya. Tapi maaf, tapi Pak Gera ini tidak mungkin dia sebagai guru tidak bisa untuk memakai itu, tapi mungkin harus pakai prosedur-prosedur. Di salah satunya prosedurnya itu dia meminta kepala sekolah sebagai pimpinannya untuk kepala sekolah ini membuat MOU ke perkebunan Oke. tersebut gitu. Cuma mungkin kepala sekolahnya itu dari kasusnya itu kayaknya tidak mau. Kasus tidak maunya atau tidak bisanya itu mungkin kami kurang jelas pula di situ apanya. Jadinya itu dia Kak. Jadi asesnya si Heeh. lingkungan yang dia apa. Itu Kak dari kami Kak. Oke, iya, heeh. Jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari kelompok Kak Deni Nurhandayani ya. Mungkin Ya, nanti sudah Kak bisa benar. ditambahkan sama Kak Romi Kak, tambahan Oh, tadi Kak, boleh. atau Kak Ega Boleh, silahkan. Iya, yang satu kelompok. silahkan, heeh. Boleh, silahkan. Satu kelompok dengan Kak Romi kan? Iya Kak Romi Ya, sama Kak oke. Ega, kami sendiri tadi Kak, bertiga Kak. Iya, betul Kak. Ya. Heeh, heeh. Kalau di sini Ya. kalau kita lihat itu kan Kak Gerak itu kan meminta negosiasi kepada sekolah. Nah, berarti Iya. sementara sekolah belum ada jawaban atas negosiasi tersebut. Nah, jadi bagaimana yang dilakukan? Itulah strateginya. Strategi apa? Kak Gerak. Berarti Kak Gerak harus mengembangkan aset ABT-nya lagi di sekolah gitu kan? Oke, iya. Mantap Kak Romi. Oke, jawabannya luar biasa semua ya Kakak-kakak ya. Jadi mungkin nambah sedikit ya Kak ya. Oh iya boleh, silakan Kak. Mungkin karena Kak Romi tadi karena Pak Gerak mungkin dengan dia sendiri tidak bisa, kepala sekolah pun tidak bisa untuk bekerja sama dengan MOU, mungkin jadi Pak Gerak itu berusaha kembali lagi ke sekolah membuat modifikasi lah biar bisa di sekolah itu sehingga pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung, itu tambahan Kak. Oke, terima kasih Kak Deni Nurhandayani, jawaban yang sangat-sangat kita kasih applause dulu lah buat kelompoknya. Oke, mantap. Oke Kak, karena kita mengingat waktu, kita lanjut ke yang studi kasus kelima ya Kak. Kita lanjut yang studi kasus kelima. Oke. Nanti saya kirim yang ini di grup seperti tadi. Sekarang kita bagi kelompoknya. Kita kasih waktu 10 menit aja ya Kak. Oke, lanjut. Cek saya share di grup.
Kakak, diingatkan lagi ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oke, kakak, coba presentasikan hasil diskusi tadi. Sekarang siapa nih yang mau presentasikan hasilnya tadi? Silakan kakak, Kak Sari coba, Kak Sari atau siapa yang mau presentasi? Silakan. Silakan. Yuk, atau Kak Ega, Kak Nuzirwan. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Ayo kakak-kakak. Yuk, gimana nih? Kak Romi. Kak Romi silakan. Lanjutkan yang lain dulu, Kak. Oke. Kayak Ben, ini tinggal berapa Dicoba, orang ya? Banyak yang udah keluar kayak. Kak Sari. Ya, silakan Kak dicoba Sari. ya, dicoba nih ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Siap. Kita sama-sama belajar kok di sini, Kak. Ayo. Nah, kalau menurut saya Iya. pemanfaatan aset yang dilakukan Bu Hayati sudah maksimal, meliputi aset manusia, meliputi guru-guru PJOK, aset Iya. sosial, ya komunitas MGMP untuk penyampaian pendapatnya atau materinya dia memanfaatkan komunitas MGMP-nya, terus ke aset politik, ada kebijakan-kebijakan dari ketua MGMP kan untuk apa namanya tuh, menyarankan untuk berkolaborasi di webinar selanjutnya, dan itu aja yang nampak yang muncul. Tapi memang nampak dia memanfaatkan aset-aset yang ada untuk tetap mengajak guru-guru olahraga dalam
berbagi pengetahuan dan pengalamannya di pada saat mengikuti PPKG PJOK. Seperti itu, Kak. Suaranya nggak kedengaran, Kak. Sorry. Oke. Terima kasih Kak Sari. Ya, ada yang mau menambahkan Kakak? Silahkan. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut yang studi kasus keempat ya, Kak. Nanti saya share lagi di grup. Kita bagi lagi kelompoknya ya. Oke. Oke. Oh my God. Sorry. Ini menyangkut ini ya, Kak, latihan yang ada di LMS ya, Kak. Berarti kayak gini juga Iya, nanti kita betul. bahasnya. Betul sekali, Kak. Heeh. Sempat bingung Ini sih sudah, sama tadinya. iya, heeh. Ini sudah Jadinya. saya bagi ya di roomnya. Silakan kakak-kakak. Saya share yang studi kasus keempatnya.
Semua diingatkan kembali ya, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Nanti silahkan tunjuk saja siapa yang akan melakukan presentasi. Oke, Kakak, silahkan presentasikan hasil diskusi tadi, Kak. Coba saya mau dengar dari kelompoknya Kak Rita. Silakan Kak Rita. Atau siapa yang mau presentasi? Kak Eben? Tadi Kak Sari sudah, Kak Denny sudah. Ayo kakak-kakak. Baik Kak, sedikit aja Oke. mungkin tentang kasus 4 ini. Iya. Kalau setelah kita amati tadi kasus yang 4, di sini berdasarkan studi kasus 4, apa saja aset yang dimiliki Iya. SMA Juaraga dan yang dimanfaatkan. Jadi kalau kita Iya. lihat dari tingkatan SMA, kebetulan kita kan mengajar di SD. Kalau Oke. SMA itu sudah mengacu kepada teknik, sehingga dia menggunakan alat yang sebenarnya. Alatnya ada tapi Iya. nggak dipakai. Kalau kita di tingkatan SD, kita tidak harus mengacu kepada permainan yang sebenarnya. Kita akan modifikasi. Ibarat pepatah mengatakan nggak ada kayu, tangga pun jadi. Nah, kayak gitu, nggak ada bon Iya, apa pun mantap. kita bisa jadi. Nah, jadi situ perbedaan kalau kita kaitkan dengan kasus 5, tadi Ibu Hayati menjelaskan antara PJOK dan olahraga, situ bisa kita pilih. Kalau olahraga itu tingkatannya dah prestasi. Iya. Selama ini orang selalu bilang guru olahraga. Sebenarnya kita secara batin tidak diterima. Karena itu arah prestasi. Kalau prestasi itu kan ke eskul perginya. Betul sekali. Karena kita guru PJOK ini adalah gerak dasar. Jadi dasar. Sementara ini aset yang dimiliki banyak, sayang kalau tidak digunakan oleh berarti ada apa dengan guru PJOK-nya, kan gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Sementara alat ada. Tadi ketika kita diperlukan alat, kita cari kunci. Kalau di kurikulum Merdeka itu sekarang baik SMA tingkatannya SMP, SD itu masalah minat, bakat. Tidak ada lagi alat tuh yang disimpan. Harus kita gunakan kapan perlu, di saat jam istirahat anak minta, oke, kasih. Itu. Nggak ada lagi yang disimpan. Kalau di akreditasi sekolah itu biasanya itu dah termasuk dah kena tuh Kak. Jadi iya, Kak. Jadi untuk alat ada tapi nggak dimanfaatkan, berarti
sekolahnya perlu untuk pengembangan kompetensinya harus lebih ditingkatkan lagi. Itu aja mungkin Kak, ada tambahan dari yang lain untuk Pak Ega. Oke, jawabannya sangat-sangat luar biasa sekali ya Kak Nuzirwan ya. Terima kasih Kak. Kasih jempol dulu. Oke, terima kasih banyak jawabannya. Oke, kakak-kakak semua. Itu tadi mengenai 3 studi kasus yang sudah kita bahas ya kakak-kakak semua. Sepertinya kita semua juga sudah, mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama memahami ya Kak, sama-sama memanfaatkan apa saja aset-aset yang ada di sekolah kita. Supaya kita juga guru PJOK tidak dipandang sebelah mata. Iya, betul. Betul sekali Kak. Dengan adanya kegiatan ini kita juga mudah-mudahan bisa menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi ya Kak ya. Padahal semuanya juga kita ngajar pramuka kita juga, kita jadi satpam kita juga, semuanya sepertinya guru PJOK ini harus serba bisa gitu. Jadi tergantung kepada kita, diri kita. Oke, iya betul Kak Nuzirwan. Jadi tadi juga banyak orang menganggap agak baik guru kelas. Kenapa orang memandang guru PJOK itu sebelah mata? Kadang-kadang itu dari segi waktu penilaian, dari pakaian, kadang-kadang baju Pemda, sepatu olahraga, kadang celana Pemda, baju olahraga. Itu sudah orang bisa kita memandang sendiri yang buat ya Kak. Nah, kadang-kadang masalah penilaian di akhir semester kayak asesmen itu anak yang udah pindah ada juga nilainya. Betul. Siapa tuh Kak Ega? Kayaknya cerita pengalaman ini Kak. Ya, itu betul. Curhat sepertinya ya. Makanya orang memandang guru PJOK itu sebelah mata. Jadi dengan adanya PKG ini mudah-mudahan kita sama-sama lebih apalagi untuk menguatkan guru PJOK itu di mata yang lain itu lebih hebat lagi. Ya Kak. Sama-sama belajar ya Kak di sini kita ya. Semangat ya kita semua ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Nuzirwan. Selanjutnya ini kakak-kakak semua, nanti setelah ini kakak-kakak bisa melanjutkan tugas di LMS-nya kakak-kakak semua. Karena waktu juga kita sudah habis, jadi nanti kakak-kakak buka LMS-nya. Silakan lanjutkan tugas yang ada di LMS-nya. Oke kakak-kakak. Oke, mungkin hanya ini ya Kak yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya jika ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Saya juga manusia dan di sini saya sama-sama belajar. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik lagi. Kedepannya kita bisa selalu aktif dan selalu datang tepat waktu ya kakak, karena ini 3 bulan ke depan masih sangat panjang, ini baru pertemuan kita ketiga ya kakak semua. Oke. Coba Kak Romi minta tolong di foto dulu kita.